Pelajaran 6. Mari belajar Al-Quran, memahami kandungan surat Al-Ma'un KD-1 bagian yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 5. Bapak selalu berdoa, Bapak selalu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan tentang memahami kandungan atau isi dari surat Al-Ma'un. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un ini, di mana dikisahkan tentang peristiwa pengusiran anak yatim, yang anak yatim itu datang kepada tokoh kaum musyrikin untuk meminta bagian dari sembelihan daging unta. Ternyata apa yang terjadi pada anak yatim ini? Diusir oleh tokoh kaum musyrikin tersebut yang bernama Abu Sufyan. Sehingga dari peristiwa ini lalu turunlah ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Anak-anak, pada ayat yang pertama ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi yang penting kepada kita semuanya tentang siapa-siapa yang dikatakan sebagai pendusta agama. Semoga kita bukan termasuk golongan yang disebutkan dalam Al-Ma'un, yaitu pendusta agama. Untuk mengikuti siapa saja yang disebut sebagai pendusta agama dalam surat Al-Ma'un, ikuti keterangan selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Yad'ul yatim artinya adalah menghardik anak yatim. Anak-anak, yad'u, kata-kata yad'u dalam terjemahan yang sudah kalian hafalkan diartikan dengan kata-kata menghardik. Menghardik itu artinya adalah mengata-ngatai dengan kata kasar atau mengata-ngatai dengan membentak. Itu adalah menghardik. Namun kata yad'u di dalam bahasa Arab itu biasanya diartikan dengan arti mengusir sejauh mungkin. Seperti misalkan ada kucing yang datang kepada kita, terus kita usir dengan kata hus hus hus. Itu yad'u. Nah, untuk apa tujuannya kita mengusir? Agar kucing tersebut jauh dari kita. Nah, itu adalah kata-kata yad'u. Lalu siapa yang dikata-katai dengan kasar? Siapa yang diusir dengan sejauh mungkin? Yaitu di dalam surat Al-Ma'un dikatakan yad'ul yatim, yaitu al-yatim, anak yatim. Kata-kata al-yatim dalam pengertian yang mudah kita pahami itu adalah anak yang tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, atau tidak mempunyai kedua-duanya. Sekarang anak-anak, pertanyaannya, kenapa sih kok yang disebutkan pendusta agama itu adalah yang menghardik anak yatim? Anak-anak, seperti kita ketahui ya, anak yatim itu adalah anak yang tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, atau tidak mempunyai kedua-duanya. Anak-anak, anak kecil itu semua kebutuhannya dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Misalkan, contoh, butuh tas, ada orang tua yang membelikan orang tua. Butuh sepatu untuk sekolah, yang membelikan orang tua. Atau pakai uang saku kita sehari-hari minta kepada orang tua. Lah, anak yatim ini anak-anak tidak lagi mempunyai ayah, tidak lagi mempunyai ibu, atau bahkan tidak mempunyai kedua-duanya. Terus dia minta kepada siapa? Sedangkan meminta kepada orang tuanya sudah meninggal. Siapa yang harus memberi? Yang memberi, yang membantu ya kita. Kita ini sebagai orang-orang yang beriman, kita bantu anak yatim ini agar merasa apa? Merasa tidak adanya orang tua ini bisa hilang,
Nah, kita bantu baik secara psikis maupun secara materi. Secara psikis misalkan contohnya menyenangkannya, menyayanginya, mengajaknya bermain, tidak mengolok-olok dan sebagainya. Atau kita kalau misalkan mempunyai harta yang lebih, ya, mempunyai uang saku yang lebih, kita bantu dengan uang kita bantu dengan materi kita. Misalkan kalian mempunyai uang yang lebih di dalam uang saku, di samping untuk nabung, sisakan sedikit untuk mengajak anak-anak yatim. Cari temanmu kanan kiri kamu, saya yakin ada yang anak yatim, ajak untuk bermain, ajak untuk ke kantin, dibelikan makanan, dibelikan jajan. Jangan sampai kita seperti apa yang sudah dilakukan oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal, seperti dalam kisah Asbabun Nuzul, yang mengusir, mendorong anak yatim karena tidak mau membantu. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ciri yang kedua yang disebutkan sebagai pendusta agama dalam surat Al-Ma'un adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang artinya dan enggan menganjurkan memberi makan orang miskin. Anak-anak dalam ayat yang ketiga ini menggunakan lafaz wala yahuddu, yang artinya tidak menganjurkan. Yahuddu dalam terjemah yang sudah kalian hafalkan artinya adalah menganjurkan. Namun dalam bahasa Arab, kata yahuddu ini berarti menganjurkan dengan sangat. Dalam ciri orang yang mendustakan agama yang kedua dalam surat Al-Ma'un ini, kita diperintahkan untuk menganjurkan atau mendorong diri kita sendiri, atau mendorong menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Maksudnya minimal kita agar tidak disebut sebagai pendusta agama, minimal menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin seandainya kita belum mampu. Namun dengan menganjurkan diri kita sendiri, mendorong kita sendiri untuk memberikan makan kepada orang miskin, itu adalah hal yang luar biasa. Jadi anak-anak, agar kita ini tidak sampai disebut sebagai orang yang mendustakan agama, minimal kita mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. Itu misalkan jika kita tidak mampu. Kalau misalkan kita sudah mampu, mempunyai rezeki yang lebih, kita melakukan sendiri, itu adalah hal yang terbaik. Anak-anak, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok kita ini harus memberikan makan kepada orang miskin? Anak-anak, yang perlu kalian ketahui, ya, dalam harta kita ini atau dalam harta yang kita miliki ini ada sebagian hak yang menjadi milik orang-orang miskin. Apa yang kita miliki hari ini, harta yang kita miliki, rezeki yang kita dapat, itu ada sebagian menjadi miliknya orang-orang miskin. Lah karena sudah menjadi hak milik orang miskin, kok misalkan kita tidak memberikannya, kita simpan sendiri, kita gunakan sendiri, jelas ini kita berdosa. Dan orang seperti inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama, karena di dalam harta kita ada sebagian yang harus kita berikan kepada orang-orang miskin. Ciri selanjutnya yang disebutkan sebagai pendusta agama dalam surat Al-Ma'un adalah fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, orang yang sholat kok disebut celaka? Maksudnya bagaimana? Kita lanjutkan, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya adalah benar melaksanakan sholat, namun hanya bungkusnya saja,
benar melaksanakan sholat namun jauh dari hakikat sholat. Benar melaksanakan sholat namun jauh dari ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kata khusyuk. Kalau dalam bahasa Jawanya, nek sholat juntat-juntit. Dalam sebuah keterangan dijelaskan tentang yang dimaksud dengan lalai adalah 1. Sholatnya bolong-bolong. Maghrib sholat, isya ketiduran, subuh kesiangan, zuhur pas ingat, asar kelupaan. Ya, itu menunjukkan sholat bolong-bolong. Yang kedua, sholatnya akhir waktu. Ketika mendengar adzan, sebentarlah, masih lama, ternyata sampai kelupaan. Akhirnya sholatnya dilaksanakan di akhir waktu. Yang ketiga, sholatnya seenaknya sendiri, tidak tumakninah, ya, terlalu cepat, dan tidak membaca bacaan sholat dengan khusyuk. Itu adalah yang dimaksud dengan alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un, artinya orang-orang yang berbuat riya. Apa sih Pak riya itu? Mungkin ini adalah istilah baru bagi kalian, mohon untuk disimak dengan seksama. Anak-anak, riya dalam pengertian yang mudah untuk kalian pahami adalah mengerjakan amal bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mengerjakan amal hanya karena ingin dipuji manusia. Anak-anak, Bapak akan mencoba menjelaskan sedikit. Kita beramal itu kan semua karena Allah. Contoh, sholat, sedekah, puasa, mengaji, dan amal-amal yang lainnya, itu semua kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharap apa-apa selain hanya Allah. Namun ada orang yang beramal itu bukan karena Allah. Contoh, ada orang yang gemar sholat wajibnya nggak pernah ditinggal, sholat sunnahnya semuanya dipenuhi, tetapi orang ini harapannya bukan ridho Allah. Dia berharap agar dianggap sebagai orang ahli ibadah. Contoh lagi, orang yang gemar sedekah. Orang ini sedekahnya tidak karena Allah. Harapannya apa? Agar dianggap sebagai orang yang dermawan. Nah, contoh-contoh ini loh anak-anak. Ya, contoh ini itu menunjukkan bahwa orang tersebut itu ibadahnya bukan karena Allah, tetapi ingin dipuji manusia. Intinya, semua amal yang tujuannya karena ingin pujian manusia itu dinamakan riya, atau dalam bahasa yang paling enak bisa disebut sebagai pamer ibadah. Pamer ibadah agar dipuji manusia, itu yang disebut dengan riya. Padahal di dalam doa iftitah yang sering kita baca, ya, ketika sholat itu kita sudah berikrar, kita sudah berjanji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, kebalikan dari sifat riya itu adalah sifat ikhlas. Riya ibadah karena mengharap pujian manusia, sedangkan ikhlas itu ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian harus paham, ya,
kebalikan dari sifat riya itu adalah sifat ikhlas. Saya ulangi, untuk riya itu adalah ibadah karena mengharap pujian manusia. Kalau ikhlas, ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ketujuh, ayat yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, yang artinya dan enggan menolong dengan barang berguna. Anak-anak, pada ayat yang terakhir ini disebutkan enggan menolong dengan barang berguna. Kata al-ma'un itu artinya adalah bantuan atau pertolongan. Kalau dalam buku kalian disebutkan atau diartikan dengan bantuan atau pertolongan yang berguna. Maksud dari ayat ini, kalau orang itu sudah benar sholatnya, seperti yang sudah dijelaskan pada ayat yang kelima, ibadahnya tidak riya seperti yang sudah dijelaskan pada ayat yang keenam, maka orang itu akan baik juga ibadah sosialnya. Ibadah sosial itu ibadah antar sesama, ibadah antar sesama manusia. Kalau ada yang memohon bantuan kepada kita, meminta pertolongan kepada kita, kita bantu, kita tolong.